Kopi mengandung komponen yang disebut asam klorogenat, yang membantu mencegah penumpukan lemak di hati. Secara khusus, minum kopi hitam 1 kali sehari dapat mengurangi risiko penyakit hati berlemak dan sirosis. Sebaliknya, jika Anda menambahkan gula atau susu, kadar gula darah Anda akan melonjak, sehingga membebani hati Anda. Selain itu, meminum kopi dalam waktu 30 menit setelah makan dapat membantu mencegah kenaikan kadar gula darah secara tiba-tiba. Jika Anda ingin meredakan hidung tersumbat, memberikan tekanan pada ketiak akan membantu dengan cepat. Hidung berkaitan erat dengan sistem saraf otonom, dan menekan kuat pada ketek satu sisi akan membantu membuka rongga hidung di sisi lainnya. Ini sangat efektif terutama ketika Anda mengalami tersumbat sementara karena pilek atau alergi. Dan hanya dengan menekan ketiak Anda selama sekitar 30 detik dapat membuat Anda lebih mudah bernapas. Jika menggunakan smartphone dalam waktu lama, tanpa sadar Anda cenderung memiringkan leher ke depan. Hal ini melemahkan otot-otot leher dan rahang, menyebabkan wajah kendur dan dagu ganda. Secara khusus, aliran getah bening terganggu dan produk limbah cenderung menumpuk sehingga membuat seluruh wajah tampak bengkak. Saat menggunakan smartphone, angkatlah setinggi mata untuk mengurangi beban. Bernafas melalui mulut mengeringkan tenggorokan, sehingga memudahkan virus dan bakteri menyerang. Akibatnya, risiko Anda terkena pilek atau flu pun meningkat. Di sisi lain, sadar bernapas melalui hidung akan meningkatkan kekebalan tubuh. Selaput lendir hidung bertindak sebagai filter alami, menghalangi bakteri dan virus. Selain itu, bernapas melalui hidung mengatur sistem saraf otonom dan menyebabkan tidur nyenyak. Orang yang suhu normalnya kurang dari 36,5 derajat cenderung memiliki kekebalan tubuh yang lemah. Dikatakan bahwa jika suhu tubuh turun 1 derajat, sistem kekebalan tubuh akan turun sebesar 30%. Untuk meningkatkan kepekaan terhadap dingin, penting tidak hanya mengonsumsi makanan panas tetapi juga meningkatkan massa otot. Secara khusus, otot paha dan betis sangat berperan dalam menjaga suhu tubuh. Punggung yang bungkuk atau melengkung menghambat pergerakan organ dalam, menyebabkan gangguan pencernaan, penurunan aliran darah, dan penurunan metabolisme basal. Terutama bagi orang yang banyak menghabiskan waktu dengan duduk, berdiri tiap 30 menit sekali, dan menyandarkan punggung ke dinding untuk menjaga postur tubuh yang benar dapat membantu mencegah penurunan fungsi organ dalam. Minum air hangat sebelum tidur menghangatkan organ dalam dan meningkatkan aliran darah. Ini meningkatkan metabolisme basal Anda dan juga diharapkan dapat membakar lemak. Ini juga merangsang pergerakan usus dan membantu meringankan sembelit. Juga memiliki efek relaksasi yang meningkatkan kualitas tidur Anda. Konon baiknya minum air hangat secara perlahan, jangan terlalu panas, sekitar 50 derajat Celcius. Jika Anda mengonsumsi terlalu banyak gula, reaksi yang disebut glikasi terjadi di tubuh Anda, yang menyebabkan penurunan kolagen dan membuat kulit Anda cenderung kendur. Glikasi juga menyebabkan peningkatan bintik-bintik penuaan dan kulit kusam. Sebagai tindakan pencegahan terhadap percepatan penuaan, jika Anda mau mengonsumsi karbohidrat, Anda dapat memperlambat penyerapan gula dengan menggabungkannya dengan serat makanan dan protein. Kayu manis direkomendasikan karena memiliki efek menekan kenaikan kadar gula darah. Rambut beruban tidak hanya disebabkan oleh penuaan, tetapi juga karena kekurangan tembaga. Tembaga terlibat dalam produksi melanin, dan kekurangannya mempersulit produksi pigmen rambut. Orang modern banyak makan makanan olahan, dan asupan tembaga mereka berkurang. Makan kacang mete dan kerang adalah cara efektif untuk menambah asupan Anda dengan mudah. Bakteri berkembang biak secara eksplosif di mulut tepat setelah Anda bangun di pagi hari. Jika Anda sarapan dalam keadaan seperti itu, bakteri akan memasuki aliran darah Anda, meningkatkan risiko arteriosklerosis dan penyakit Alzheimer. Untuk mencegahnya, berkumur atau menyikat gigi segera setelah bangun tidur akan sangat mengurangi jumlah bakteri di mulut.